Assalamualaikum sahabat Islam. Dalam video kali ini sahabat Islam akan menceritakan kisah seorang mualaf yang merasakan firman-Nya Allah. Ini adalah kisah mualaf bernama Anna yang masuk Islam di Jerman. Saya lahir dalam keluarga Jerman yang ateis. Tak seorang pun di keluarga saya percaya pada Tuhan. Kami tidak pergi ke gereja, kami tidak menyembah apapun, kami tidak berdoa. Namun, sejak masa kanak-kanak, saya merasa bahwa sesuatu yang besar, sesuatu yang menakjubkan sedang mengawasi saya. Saya tidak pernah benar-benar kehilangan perasaan perlindungan ini, tetapi butuh waktu lama sampai perasaan itu mendorong saya untuk mencari sumbernya. Saya selalu tertarik dengan budaya lain dan saya suka bepergian. Itu sebabnya saya mulai belajar studi budaya. Di sana saya belajar bahwa agama adalah bagian dari budaya. Saya hanya melihat agama sebagai fenomena budaya yang menarik. Saya membaca tentang agama Buddha, Kristen, sistem kepercayaan pribumi yang berbeda. Dan saya membaca sebagian dari Torah, Alkitab dan juga Al-Quran. Pada saat yang sama, saya masih memiliki perasaan khusus di dalam yang entah bagaimana menghubungkan saya dengan apa yang saya sebut makhluk yang lebih tinggi. Dan kemudian suatu hari, saya hanya ingin tahu apakah perasaan ini memiliki dasar atau hanya perasaan. Itu sebabnya saya membuat semacam eksperimen. Eksperimen saya dengan doa. Saya berpikir bahwa perasaan perlindungan yang hangat ini pasti memiliki sumber. Jadi saya meminta sumber perasaan ini untuk membimbing saya ke sana. Saya membuat permohonan. Tetapi tidak ada yang terjadi. Saya kecewa karena saya ingin keajaiban terjadi segera. Saya telah membaca banyak tentang orang-orang dari kepercayaan yang berbeda yang menggambarkan apa yang disebut keajaiban. Apakah itu semua penipuan? Atau apakah mereka hanya membayangkan keajaiban? Yang pasti, itu tidak berhasil untuk saya. Jadi, dari mana perasaan saya berasal? Apa aku hanya membayangkannya? Tapi aku memilikinya sejak kecil. Perasaan yang sama persis dilindungi oleh makhluk agung. Pengalaman saya yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian, beberapa hari kemudian, saya duduk di dekat jendela saya dan melihat keluar. Itu adalah sore yang indah di musim semi. Daun hijau muda kecil pertama menghiasi pepohonan. Burung-burung bernyanyi dengan indah. Dan matahari bersinar. Itu sempurna. Saya mengamati keindahan dan kemudian saya memiliki perasaan dan sensasi yang tidak dapat dijelaskan ini. Rasanya seperti aku bisa merasakan keindahan di seluruh tubuhku. Aku merasakan sensasi hangat mengalir di punggungku. Kupu-kupu beterbangan di perutku. Saya merinding di lengan saya. Dan perasaan hangat perlindungan tampaknya menyapu seluruh tubuh dan seluruh keberadaan saya. Saya duduk diam dan hanya merasakan sensasi ini. Jawaban atas doa saya. Aku masih bingung dengan apa yang terjadi padaku. Tapi aku berhasil berdiri dan berjalan ke rak buku. Seolah-olah tangan saya diperintahkan apa yang harus dilakukan. Saya mengambil Quran yang berdiri di samping Alkitab dan Torah. Aku berjalan kembali ke kursiku dan membuka buku itu. Saya membukanya di suatu tempat di tengah dan membaca ayat. Allah telah menurunkan pernyataan terbaik,
kitab yang konsisten di mana pengulangan. Kulit orang-orang yang takut akan Tuhannya gemetar karenanya, kemudian kulit dan hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, baginya tidak ada petunjuk. Quran Surat Az-Zumar, 23. Saya mengakui Tuhan. Doa saya, pengalaman khusus yang mengikutinya, dan ayat Al-Quran yang menjelaskannya, adalah alasan yang cukup bagi saya untuk menerima Islam. Saya tidak mengenal seorang Muslim pun pada waktu itu. Saya tidak punya teman Muslim atau tetangga Muslim. Pada malam hari saya duduk di lantai. Aku berbicara dengan Tuhanku. Saya berbicara kepada Allah dan saya berterima kasih kepadanya atas bimbingannya dan saya mengucapkan syahadat saya. Hanya saya dan Allah sebagai saksi. Alhamdulillah. Perjalanan saya yang menyenangkan. Sejak itu, ini merupakan perjalanan yang mengasyikkan, menarik, tetapi juga menantang. Saya telah bertemu saudara perempuan lain di jalan. Sistem dukungan yang kami kembangkan sangat penting karena banyak dari kami tidak memiliki dukungan keluarga. Saya ingin memberitahu semua orang yang saat ini sedang mencari Tuhan atau cara hidup mereka untuk mendengarkan perasaan mereka. Dengarkan suara batin Anda. Jangan dengarkan apa yang orang lain katakan padamu. Jangan dengarkan suara-suara yang suka mengancam Anda bahwa Anda tidak akan mampu menghadapi hidup baru Anda. Anda bertanggung jawab atas kesuksesan Anda di dunia ini dan di kehidupan selanjutnya. Begitulah kisah singkat seorang mualaf yang merasakan firman-Nya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin.